Selamat Hari Paskah semuanya. Nah adik-adik, hari ini kita mau memperayakan Hari Kebangkitan Tuhan Yesus. Kita akan melakukan pemanasan dulu nih. Lagunya apa ya Kak Pio? Dengan lagu Alive Alive. Yang semangat ya adik-adik. Alive, alive, alive forevermore. My Jesus is alive, alive forevermore. Alive, alive, alive forevermore. My Jesus is alive. Sing hallelujah, sing hallelujah. My Jesus is alive forevermore. Sing hallelujah, sing hallelujah. My Jesus is alive. Hidup, hidup, hidup selamanya. Yesusku hiduplah, hidup selamanya. Hidup, hidup, hidup selamanya. Yesusku hiduplah. Oh haleluya, oh haleluya. Yesusku hiduplah selamanya. Oh haleluya, oh haleluya. Yesusku hiduplah. Adik-adik, kita akan memulai ibadah kita. Kita bernyanyi dari buku ND nomor 91, Hatua Ondo. Ondo lastiro ado hanongan mituhat daing magodohika ngot matuhatan laspe marohatai magodohita ngot matuhatan laspe marohatai. Dengan nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Sama-sama kita mengucapkan, Ya Allah, kasihanilah kami orang yang berdosa ini. Amin. Hukum Taurat kita untuk minggu ini yaitu hukum Taurat yang kelima. Demikian bunyinya. Titah kelima. Hormatilah bapak dan ibumu agar engkau berbahagia dan lanjut umurmu di bumi yang diberikan Allah kepadamu. Mari kita sama-sama mengucapkan, Ya Allah Tuhan kami, kuatkanlah kami untuk dapat melakukan segala perintah-Mu. Amin.
Adik-adik, kita akan masuk pengakuan dosa. Kita bernyanyi bukan dengan barang fana. Adik-adik yang ada di rumah, mungkin dalam 1 minggu ini kita pernah melakukan kesalahan, baik kepada orang tua kita, baik kepada adik-adik kita. Mari kita sama-sama mengakui kesalahan kita, mari kita berdoa. Amin. Sama-sama kita mengucapkan, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Amin. Ayat bulanan kita untuk minggu ini terambil dari Lukas 12 ayat 8. Adik-adik yang ada di rumah, buka Alkitabnya ya. Lukas 12 ayat 8. Demikian bunyinya. Aku berkata kepadamu, setiap orang yang mengakui aku di depan manusia, Anak Manusia juga akan mengakui dia di depan malaikat-malaikat Allah. Sama-sama kita mengucapkan, berbahagialah orang yang mendengar akan firman Tuhan, serta menyimpan semuanya di dalam hatinya. Amin. Marilah kita mengakui iman kita bersama-sama.
Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, yang menciptakan semesta langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anak Allah yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari gadis perawan Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan turun dari surga untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, satu gereja Kristen yang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan kehidupan yang kekal. Nah adik-adik, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Persiapkan Alkitabnya, duduk yang rapi dan dengarkan dengan baik. Kita angkat lagu pujian kita dari buku ND nomor 96, Nungata Luhamatean. Adik-adik, sebelum mendengarkan firman Tuhan, terlebih dahulu kita sama-sama mengucapkan doa kita. Girgir pinggolhon, umbege hatami, o Yesus hasian, dihoma awon. Amin. Adik-adikku sekalian, nas khotbah kita untuk minggu hari ini tertulis dalam kitab Matius pasal 28 ayat 1 sampai dengan ayat 10. Inang tidak akan baca ya nas Alkitabnya. Adik-adikku sekalian, tahu enggak hari ini kita merayakan apa? Pintar, Paskah. Paskah adalah peristiwa kebangkitan Yesus. Mau tahu enggak bagaimana cerita tentang kebangkitan Yesus? Kamu saksikan ya cerita berikut ini. Halo adik-adik, lagi pada nungguin apa ya? Pasti nungguin firman Tuhan. Semua sudah rindu ya mendengar firman Tuhan? Nah adik-adik, tahu tidak hari ini hari apa ayo? Iya, cerdas sekali adik-adik Ebenezer. Hari ini kita merayakan Paskah. Apa itu Paskah? Iya, hari kebangkitan Tuhan Yesus. Ayo adik-adik, bagaimana ya kebangkitan Tuhan Yesus itu? Ayo kita lihat sama-sama. Aku sangat sedih sekali karena Tuhan Yesus sudah tiada. Oh iya, kami kan harus ke kuburan Tuhan Yesus. Maria di mana ya? Maria kamu di mana? Iya, aku di sini. Ada apa? Ayo, kita kan mau pergi ke kuburan Tuhan Yesus. Oh iya ya,
kita kan mau meminyaki mayat Tuhan Yesus. Iya, ayo cepat-cepat kita pergi ke kuburan Tuhan Yesus. Ketika Maria Magdalena dan Maria yang lain pergi menengok kubur Tuhan Yesus, ternyata pada saat itu terjadi gempa bumi yang hebat. Sebab seorang malaikat Tuhan turun dari langit dan datang ke batu itu. Ayo, kalian tahu apa yang terjadi? Malaikat Tuhan menggulingkan batu tersebut. Maria dan Maria yang lain, mereka terkejut. Maria di mana mayat Tuhan Yesus? Iya, mana ya mayat Tuhan Yesus? Tuhan Yesus, di mana mayat Tuhan Yesus? Janganlah kamu takut, sebab aku tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan itu. Ia tidak ada di sini, sebab ia telah bangkit, sama seperti yang dikatakannya. Mari, lihatlah tempat ia berbaring. Maria, kita harus langsung memberitahukan ini kepada murid-murid yang lain. Iya betul, ayo cepat kita pergi. Kita harus memberitahukannya kepada yang lain bahwa Tuhan Yesus telah bangkit. Ketika mereka sedang pergi, adik-adik, tiba-tiba ketika di jalan, mereka berjumpa dengan Yesus. Lalu, Yesus pun berkata, Janganlah takut. Pergi dan katakanlah kepada saudara-saudaraku supaya mereka pergi ke Galilea, dan di sanalah mereka akan melihat aku. wah, Tuhan Yesus sudah bangkit. Iya Maria, ayo cepat kita kau sampaikan kabar sukacita ini kepada semuanya. Tuhan Yesus sudah bangkit. Adik-adik, kita sudah melihat bagaimana cerita tentang kebangkitan Tuhan Yesus. Kamu lihat adik-adik, Maria Magdalena dan Maria yang lainnya sangat bersukacita menyambut kebangkitan Tuhan Yesus. Sama seperti adik-adik, kita juga bersukacita menyambut kebangkitan Tuhan Yesus. Selamat Paskah adik-adik. Nah, adik-adikku sekalian, bisa mengerti kan bagaimana peristiwa Yesus bangkit sekarang? Inang mau katakan, lihat dulu perempuan itu, mereka mau pergi ke kubur menunjukkan kasihnya. Tugasmu adalah bagaimana sih caranya kamu menunjukkan kamu juga mengasihi Tuhan? Ya, dengan melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Coba tunjukkan bagaimana kamu mengasihi Tuhan dengan mengasihi orang tuamu. Menuruti perintah mereka, tidak membuat mereka marah, dan banyak lagi. Rajin belajar juga ya. Oke adik-adik, jadi tahu kan bagaimana menunjukkan kasih kepada Tuhan Yesus. Yesus itu sudah bangkit. Dia bangkit mengalahkan maut supaya kita bisa juga diselamatkan. Jadi adik-adik tahu tugasnya kan? Biar bisa menunjukkan kasih, praktekkan dalam hidupmu kepada orang tuamu, adik, abang atau kakakmu, kepada orang-orang yang berada di sekitarmu. Adik-adik sekalian, karena ini Paskah kan, kita belum ketemu, tapi kamu mendapat tugas, ya, karena kita nggak ketemu, yaitu menghias telur Paskah di rumah masing-masing bersama dengan orang tua. Ingat, nanti kita akan menilai ya, guru-gurunya akan menilai siapa karyanya yang bagus. Nanti dipoto bersama dengan orang tuanya, bersama dengan keluarga siapa aja ya yang ada di rumah. Dan itu nanti akan kamu kirimkan. Kita nanti akan buat penilaian, ada nanti ya dapat hadiah bagi yang dinilai lebih baik beberapa orangnya. Nanti kamu foto terus kamu kirimkan, dan itu paling lambat kamu kirimkan hari Minggu juga, paling lambat kamu kirim
jam 5 sore. Sudah tahu kan adik-adik? Oke, amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang mengingatkan kami bahwa Yesus telah bangkit. Dia tidak ada di kubur. Dan bahkan Yesus juga menyapa murid-murid. Kebangkitan Yesus membawa pengharapan bagi kami. Ajar kami Tuhan, agar kami juga mampu menunjukkan kasih kami kepadamu dengan mempraktekkannya di tengah-tengah kehidupan kami sehari-hari. Mengasihi orang tua kami, melakukan firman-Mu. Biarlah kiranya Tuhan juga yang membantu aku dalam masa-masa belajarku, dalam masa sekolahku. Tuntun aku Tuhan untuk bisa memahami dan menerima pelajaran yang disampaikan oleh guruku. Dan biarlah kiranya penyakit COVID cepat berlalu sehingga kami semua bisa kembali berjumpa di sekolah dan terlebih di gerejamu. Berkati orang tuaku dan orang-orang yang aku kasihi. Dan ampunkan kami atas segala dosa kami. Dengarlah Tuhan doa permohonan kami ini. Amin. Kita akan mengumpulkan persembahan, kita bernyanyi, kami bawa korban pujian. Kami bawa korban pujian ke rumah-Mu, oh Tuhan. Juga korban kegirangan ke rumah-Mu, oh Tuhan. Korban ucapan syukur kami persembahkan bagi-Mu, dan korban kegirangan itu juga bagi-Mu. Korban ucapan syukur kami persembahkan bagi-Mu, dan korban kegirangan itu juga bagi-Mu. Adik-adik, kita akan mengakhiri ibadah kita. Mari kita sama-sama mengucapkan doa Bapa kami yang di surga. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Selamat Hari Paskah adik-adik. Jangan lupa ya adik-adik, hari ini kamu mengikuti lomba menghias seluruh Paskah bersama dengan orang tua ataupun keluarga kamu. Jangan lupa dikirimkan hasil lomba kamu paling lambat hari ini loh, jam 5 sore. Oke adik-adik?